Salam saudara, perkenalkan nama asli saya adalah Siti Sundari. Saya dari keluarga muslim yang akan menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan kepada saya khususnya yang dari tidak mengenal Tuhan, Tuhan tangkap saya, Roh Kudus tangkap saya menjadi anaknya, umat pilihannya. Ketika saat itu saya mengalami depresi yang berat, saya mengalami stres, saya mengalami kejatuhan dalam dosa. Lalu saya berusaha di agama dan keyakinan saya yang lama, saya berusaha mencari solusi, jawaban, saya mencari damai sejahtera, ketenangan dalam batin saya saat itu. Saya mencari keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi itu tidak mendapat jawaban saudara. Lalu saya berusaha juga untuk melakukan ibadah-ibadah yang lalu. Itu tidak juga membuahkan hasil daripada solusi, daripada setiap pergumulan saya. Lalu saya diingatkan Roh Kudus, saya ditangkap, saya digerakkan kembali untuk membaca Alkitab pada saat itu yang saya miliki pada saat saya masih bersekolah di SMP Sekolah Penabur Jakarta. Lalu saudara, ketika saya membaca doa Bapa Kami, di situ saya digerakkan untuk berdoa dengan doa Bapa Kami. Lalu saya juga mengingat puji-pujian waktu selama di SMP itu mendatangkan ketenangan di hati saya dan batin saya. Tepatnya saya mengalami perjumpaan secara pribadi tanggal 19 Mei 1993. Waktu itu Tuhan lawat saya lewat mimpi. Dalam mimpi itu saya dipertemukan dengan Tuhan Yesus di suatu ruangan yang terang benderang, penuh kasih muka Tuhan Yesus, penuh dengan lemah lembut. Ketika itu ada salib Tuhan, Tuhan Yesus ada di salib dengan sangat besar. Saya bersyukur pada waktu itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat mimpi. Lalu saya duduk di bawah kaki Tuhan. Lalu saya berdoa doa Bapa Kami, tetapi sebelum amin saya sudah terjaga. Saya sudah terbangun jam 3 pagi. Padahal saat itu dalam mimpi itu saya merasakan kasih Tuhan, damai sejahtera, ketenangan, saya bahagia. Kok sebentar amat ya saya mengalami waktu itu. Saya ingin selalu bersama Tuhan pada saat itu. Sejak saat itu saya berjumpa lewat mimpi, lalu saya mengalami juga mimpi-mimpi terus. Saya diperlihatkan salib dan ada suara yang mengatakan bahwa engkau akan diselamatkan. Jika engkau memiliki salib itu, engkau akan selamat. Engkau akan diselamatkan. Dan saya percaya ketika mulai saat itu saya membuka hati untuk Tuhan, saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Lalu saya membaca terus, saya semakin penasaran siapa sih Tuhan Yesus, siapa sih Nabi Isa itu yang di agama saya yang lalu. Lalu saya semakin membaca, saya semakin haus dan lapar membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam perjanjian baru selama 2 bulan saat itu. Lalu iman saya bangkit karena iman timbul dari pendengaran dan pembacaan firman Tuhan saudara. Lalu ketika sejak itu saya tidak takut dengan tantangan apapun, dengan persoalan dan pergumulan apapun. Saya tetap diajarkan oleh Tuhan untuk berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan. Ketika saya memutuskan untuk memberi hidup saya untuk Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengalami tantangan yang berat saudara. Di dalam keluarga besar saya mengalami ketekanan, penganiayaan dan kekerasan saudara. Lalu saya terbuang saudara dari keluarga saya. Tapi saya tetap percaya janji Tuhan. Saya tetap pegang janji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, walaupun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, namun Tuhan akan menyambut engkau. Dan saya percaya Tuhan sangat mengasihi saya. Karena bukan saya yang memilih Tuhan, melainkan Tuhan yang telah memilih saya dan menetapkan saya menjadi anak pilihannya, umat pilihannya. Tepatnya tanggal 3 September 1993 saudara, saya berjumpa, saya memberi diri dibaptis waktu itu. Ketika itu juga saya berjumpa dengan teman rekan kerja saya yang orang Katolik. Lalu saya memberi diri bertobat saudara, memberi diri dibaptis. Saya percaya yang lama nama Siti Sundari sudah berubah dan digantikan, diberikan nama Tuhan Hana Sundari, dan saya ketemu dengan Bapak rohani saya. Saya bersyukur selama juga dalam rumah tangga saya mengalami banyak pergumulan hidup, tekanan
maupun penganiayaan lewat pergumulan suami saya. Selama 25 tahun, saudara, suami saya selalu mengalami kejatuhan dalam dosa perselingkuhan dan suka berjudi. Namun saya percaya, saya tetap beriman kepada Tuhan, saya tetap berharap percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Saya tetap pegang janji Tuhan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Hanya maut yang dapat memisahkan kita. Saya tetap mengasihi suami saya, saudara, tetap mengampuni dia dan tetap mendoakan suami maupun juga perempuan dari wanita pilihan dari suami saya. Setelah itu 2 tahun yang lalu Tuhan memanggil suami saya. Saya percaya ketika saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya tetap beriman. Karena iman saya bukan karena manusia, bukan karena pernikahan, bukan karena suami saya, tetapi saya tetap percaya kepada beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun pergumulan kita semua Bapak Ibu Saudara, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap berserah. Dan firman Tuhan katakan, jangan takut Tuhan, aku menyertai engkau, jangan bimbang. Aku ini anak Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan menolongmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan saya dan keluarga saya, anak-anak saya yang 5 anak saya dikaruniai. Tuhan memberikan beasiswa di dalam kuliah mereka dengan secara yang ajaib. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya dengar dan timbul dalam hati saya, Tuhan siapkan. Karena saya percaya bagian saya adalah Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara hidup saya. Saya tetap berserah diri, tetap bersandar hanya kepada Tuhan dan percaya janjinya iya dan amin. Mari saudara, apapun persoalan Bapak Ibu Saudara, pergumulan hidup Bapak Ibu Saudara, jangan takut dan jangan bimbang, tetap percaya kepada Tuhan bahwa ada jalan keluar, ada kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Demikian kesaksian hidup saya, semoga dapat memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.